Selamat datang di tutorial penapisan dan alur permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021, setiap usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau KLUPL yang melakukan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional. Langkah pertama, pastikan kewenangan penerbitan dokumen persetujuan lingkungan adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saudara bisa memeriksa KBLI di website OSS atau pada PP nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya, saudara bisa mengajukan persetujuan teknis melalui website ptsp.menlhk.go.id. Saudara mengajukan dengan surat permohonan, NIB, dan juga dokumen persetujuan teknis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penanggung jawab tidak memerlukan persetujuan teknis dan wajib memasukkan pengolahan air limbah ke dokumen lingkungan jika Langkah kedua, penanggung jawab wajib mengetahui penanganan air limbah yang akan dilakukan, baik itu pembuangan air limbah ke badan air permukaan, pembuangan air limbah ke formasi tertentu, atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Video ini memberikan contoh dan juga penapisan pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Selanjutnya, saudara bisa melakukan penapisan mandiri pada lampiran 1 Permen LHK nomor 5 tahun 2021, seperti yang ada pada video berikut. Setelah didapatkan hasil penapisan mandiri dari lampiran 1 Permen LHK nomor 5 tahun 2021, saudara wajib menyesuaikan dokumen persetujuan teknis dengan lampiran 2 yaitu kajian teknis atau lampiran 3 yaitu standar teknis dari Permen LHK nomor 5 tahun 2021 seperti yang ada pada video. Pada video selanjutnya, ada beberapa contoh pengisian substansi, dokumen kajian, dan standar teknis. Pada deskripsi kegiatan, substansi kapasitas kegiatan yang disesuaikan dengan jenis usahanya, penanggung jawab wajib mengisi kapasitas dari kegiatan utama dan juga kegiatan penolong. Selanjutnya pada proses usaha dan atau kegiatan, keseluruhan proses dari kegiatan utama dan penunjang dirincikan dan diperjelas bagian dari proses yang menghasilkan air limbahnya. Pada substansi neraca air wajib balance antara jumlah air baku atau input dengan jumlah air limbah dan air yang habis terpakai atau output. Selanjutnya, neraca air wajib dicantumkan dalam satuan meter kubik per hari dan juga mencantumkan dasar referensi dan perhitungan untuk neraca airnya. Untuk substansi, fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah, penanggung jawab mencantumkan debit fluktuasi air limbah yang dihasilkan pada operasional usaha dan atau kegiatan, serta kontinuitas produksi. Pada rona lingkungan awal, sertifikat hasil pengujian kualitas lingkungan yang diperlukan yaitu badan air permukaan di daerah hulu dan hilir, mutu sedimen, air tanah, biota air meliputi plankton, bentos, dan juga nekton. Sertifikat hasil pengujian diambil pada periode pengajuan persetujuan teknis. Poin selanjutnya, perakiraan dampak. Pada perhitungan dengan baku mutu air, dapat digunakan metode perhitungan dengan menggunakan neraca massa,
model numerik, atau model analitik. Pada metode dengan neraca massa, perhitungan didapatkan dari konsentrasi dan juga debit yang ada di badan air permukaan hulu, dan juga perhitungan dari konsentrasi dan juga debit dari air limbah, kemudian dibagi dengan jumlah dari debit air limbah dan juga badan air permukaan. Hasil yang didapatkan yaitu baku mutu usulan yang akan ditetapkan dalam persetujuan teknis. Jika hasil perhitungan BMAL di titik penaatan atau outlet lebih kecil atau sama dengan baku mutu air, maka usulan diizinkan. Jika lebih besar, maka usulan ditolak. Kemudian, jika hasil uji kualitas badan air permukaan melebihi baku mutu badan air kelas 2 atau yang ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan wajib melakukan kompensasi. Untuk syarat-syarat kompensasi dapat dilihat pada video ini. Kemudian pada substansi sebaran air limbah, dapat menggunakan model numerik dengan model mutu air yang dapat digunakan yaitu Qual2K, WASP, ModQual, atau model lain pada Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Hasil dari pemodelan sebaran air limbah untuk mengetahui jarak sebaran air limbah di badan air dan juga zona di mana organisme termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dari konsentrasi air limbah. Sebaran air limbah digunakan untuk penentuan titik pantau hulu dan hilir. Pada poin selanjutnya yaitu rencana pengelolaan lingkungan, substansi kapasitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL wajib mencakup keseluruhan unit proses IPAL pada IPAL kegiatan utama dan juga IPAL kegiatan penunjang. Kemudian kapasitas IPAL wajib menampung keseluruhan debit air limbah dengan mempertimbangkan faktor luapan atau overflow. Untuk substansi unit proses pengolahan air limbah, penanggung jawab mencantumkan perhitungan masing-masing unit proses pengolahan air limbah, serta menghitung efisiensi reduksi parameter air limbah yang mampu direduksi di masing-masing unit proses, dengan mencantumkan detail engineering design sesuai dengan perhitungan yang ada pada video berikut. Setelah dokumen yang diajukan sesuai dengan substansi yang ada pada Permen LHK nomor 5 tahun 2021, penanggung jawab menginputkan keseluruhan dokumen di www.ptasp.menlhk.co.id. Selanjutnya akan diverifikasi administrasi oleh unit teknis dengan maksimal 2 hari kerja. Untuk dokumen yang lengkap dan benar dapat dilanjutkan untuk tahap berikutnya, namun untuk dokumen yang tidak lengkap perlu perbaikan akan dikembalikan ke penanggung jawab. Dokumen yang lengkap dan benar kemudian diadakan penilaian substansi dokumen persetujuan teknis dengan melibatkan perusahaan dan juga dari unit teknis. Setelah dilakukan penilaian substansi dari unit teknis, kemudian dilakukan penerbitan berita acara dan juga perbaikan dokumen. Untuk catatan, perbaikan dokumen dilakukan maksimal 10 hari kerja oleh penanggung jawab. Jika perbaikan dokumen sesuai dengan berita acara, maka akan dilanjutkan tahap penerbitan persetujuan teknis. Jika tidak, maka akan dilakukan penolakan dan juga penghentian proses pengajuan persetujuan teknis.